Ya, terima kasih. Salam Pak Samuel. Halo. Ya, saya atas nama keluarga besar Barada Eliezer yang ada di Manado. Ya. Pertama kami memohon maaf atas kejadian yang terjadi saat ini. Kami memohon ampun kepada Tuhan, juga minta maaf kepada keluarga yang ada di Jambi, keluarga Brigadir Yosua, kepada Bapak Samuel dan Ibu yang saat ini sakit. Kami mohon doa juga supaya Ibu Yosua cepat sembuh. Dan kami mohon keikhlasan Bapak dapat memaafkan Barada Eliezer, keponakan kami ini, Pak Samuel. Pak Samuel, Pak Royke sudah mengajukan permohonan maaf atas nama keluarga dari Barada Eliezer. Silahkan tanggapannya, Pak Samuel. Ya, terima kasih, Pak Royke. Kita selaku manusia, apalagi kita sama-sama menganut agama Nasrani. Ya, amin. Ada tertulis di Alkitab, boleh dibuka, Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 34 tentang Yesus yang disalibkan. Yang berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sedangkan Yesus mengampuni orang yang menyiksa dia sudah di kayu salib. Kita manusia biasa berkewajiban, apalagi kita pengikut Yesus Kristus, memaafkan sesama manusia. Itulah yang diajarkan di agama kita. Tetapi dalam hal ini, anak kita si Baradae, tentu kita tinggal di negara hukum tetap berjalan. Oke, itu artinya Pak Samuel, memang Pak Samuel mungkin berat sekali ya, pasti berat sekali untuk menerima ini. Tapi dari hati kecil yang paling dalam Pak Samuel, apakah keluarga dari Yosua Huta Barat memaafkan dari Barada Eliezer? Kami memaafkan. Memang secara manusiawi kita ada hal-hal yang luput dari kontrol kita sendiri. Kami memaafkan apa yang Baradae terbuat. Tentu kayak seperti yang saya utarakan pertama tadi, kita tinggal di negara NKRI, tentunya ada konsekuensi apa perbuatan kita di negara ini. Ada undang-undangnya, tentu hukum terus berjalan. Memaafkan tetapi hukum tetap berjalan. Begitu kalimat yang diucapkan oleh Pak Samuel. Pak Royke, tanggapannya seperti apa? Ya, kami berterima kasih kepada Bapak Samuel dan keluarga yang sudah sudi rela memaafkan keponakan kami Barada Eliezer, apa yang diperbuatnya mungkin di luar dugaan kami keluarga. Dan pada saat peristiwa itu, Pak Samuel, kami keluarga di Manado seakan tidak percaya, dan kami keluarga merasa tertekan, gelisah dengan apa yang terjadi di Jakarta ini, Pak. Kami kan dari Manado jauh ke Jakarta. Kami cuma kaget melihat di media-media itu berita penembakan almarhum Brigadir Yosua. Tapi kami berterima kasih atas permohonan maaf kami diterima oleh Bapak Samuel dan keluarga. Dan kami tetap berharap juga proses hukum di negara Indonesia pasti tetap berjalan. Ya, Bu. Oke, selanjutnya apakah rencananya dari keluarga Barada Eliezer ini akan mencoba berkomunikasi juga kepada keluarga Brigadir Yosua atau bertemu? Apakah sudah ada rencana itu, Pak Royke? Ya, Bu, kalau kita ada kesempatan, kita juga mewakili keluarga atau ada yang juga keluarga saya suka juga ingin bertemu dengan keluarga Bapak Samuel. Saya juga pernah tahun 2014 pernah ke Jambi, punya keluarga juga di Jambi.
keluarga saya di Jambi juga kawin sama orang Batak, Tampu Bolon. Juga ipar saya yang ada di Manado, famnya Purba Batak. Iya. Jadi kita sama. Iya. Kami kami berharap kalau ada Tuhan berkenan, kami akan juga bisa bertemu dengan keluarga Bapak Samuel yang ada saat ini. Pak Samuel, Kapolri kemarin mengatakan memang penembakan ini Barada Eliezer atas perintah dari Irjen Verdi Sambo. Itu artinya Barada Eliezer hanya diperintah. Tanggapan dari Pak Samuel sendiri? Tanggapan kami hanya singkat saja, selaku Barada E adalah bawahan. Itulah struktur di kepolisian turut perintah atasan. Itulah yang terjadi pada saat itu. Menurut berita di televisi, dia diperintah untuk menembak anak kita, almarhum Joshua. Dalam hal ini tentu Barada E tidak ada niatan untuk menembak, tetapi atas perintah pimpinan itulah yang terjadi. Pak Royke, tanggapannya, ini adalah atas perintah dari pimpinan Irjen Verdi Sambo, Barada Eliezer menembak Brigadir Yosua. Pak Royke? Ya, kami juga tidak menyangka akan hal ini bisa terjadi. Barada Eliezer bisa menembak temannya, Brigadir Yosua, tapi itulah risiko jabatan. Ya, kami hanya berharap, Bu, Pak Samuel, apa yang terjadi sekarang akan menjadi pelajaran kepada kami, kepada kita semua di masa-masa akan datang. Tapi kami berharap dan kami berterima kasih juga atas permohonan maaf kami, keluarga besar Barada Eliezer yang ada di Manado, mengenai permohonan maaf kami yang sudah diterima oleh Bapak Samuel, ayahanda dari Brigadir Yosua, dan ibu yang saat ini sementara sakit. Dan itulah kami hanya berharap, Pak Samuel, tetap kami melihat sekarang hukumnya sementara berproses. Kami hanya melihat saja di televisi apa yang terjadi ke depan, Pak Samuel. Tentu keluarga tidak menyangka Barada Eliezer kemudian bisa menembak rekan sesamanya, yakni Brigadir Yosua, begitu. Sosok Eliezer sendiri di mata keluarga seperti apa, Pak Royke? Saya mengetahui ini Barada Eliezer ini dari kecil dia anak dengar-dengaran pada orang tua. Dia tidak pernah merokok, tidak minuman-minuman keras, dan anak yang rajin membantu orang tuanya. Juga anak Barada Eliezer ini anak yang aktif di gereja, di pemuda jemaat, di tempatnya tinggal domisili. Dan orang tuanya juga orang gereja. Papanya itu sekretaris pria Kombapa di jemaatan. Ya, jadi kami shock dan kami tidak menyangka terjadi peristiwa ini. Oke, teman-teman yang disitukan, demikianlah cuplikan video di mana keluarga almarhum Brigadir J bertemu dengan keluarga Barada E di dalam conference Kompas TV ya. Kita bersyukur keluarga Pak Samuel ini betul-betul memiliki hati yang sangat mulia sehingga mereka boleh menerima dan mengampuni kesalahannya. Karena kita di negara hukum tetap berjalan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tuhan berkati kita. Salam.